Dan kami bersyukur segala pujian kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan saja. Di dalam nama kami berdoa dan di dalam nama kami bersatu hati lagi menolak segala pekerjaan jahat, kuasa kegelapan, pembuluh jahat di udara, roh jahat di udara, bahkan segala roh yang tidak berasal dari Bapa dan Anak di surga. Dengan bersedia kami usirkan di dalam nama dalam ikatan-ikatan dihancurkan, segala tawanan-tawanan dibebaskan yang mencoba menawan hati dan pemikiran kami. Dalam nama Yesus pergi berbalik, dan segala sihir, segala mantra-mantra, segala kuasa gelap tidak berkuasa, bahkan segala penyakit kelemahan tubuh, kegagalan, kemiskinan tidak berkuasa. Di dalam nama Yesus dengan bersehat kita melepaskan Roh Kudus Allah menaungi kami, menaungi tempat hidup, fokus kami. Terpujilah Kau ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, kami dengarkan firman-Mu. Syukur Tuhan, bersama kita berkata amin. Haleluya. Kita masih bangkit berdiri. Mari kita ambil Alkitab kita tinggikan firman Tuhan lebih tinggi daripada segala keberadaan kita. Kita percaya saudara Tuhan ada otoritas firman Tuhan. Ya, jikalau kita izinkan firman Tuhan yang bekerja, bahkan yang memimpin, yang menuntut kehidupan kita, maka kita percaya setiap kita akan dibawa ke padang rumput yang hijau, dibawa ke air yang tenang, ya, sehingga dia memuaskan hasrat dan jiwa kita, saudara, oleh Tuhan, ya, sehingga ada kelegaan, ada sentosa, ada damai, ada sukacita di dalam hidup kita. Untuk itu mari katakanlah, ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman Tuhan. Sekarang saya jadi firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diubahkan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Amin, amin. Dan kami dipersilakan dulu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya bagi kita semua. Salam kemenangan iman. Salam bagi kita semua. Ya, apa kabarnya semuanya? Kita bersyukur buat Yesus yang baik, ya, yang oleh karena anugerahnya saya dan saudara masih ada sebagaimana kita ada sampai pada hari ini. Yang percaya katakan amin. Yang percaya dia disertai Tuhan katakan haleluya. Iya, terpujilah nama Tuhan saudaraku yang menuntun kita sampai pada hari ini, di mana hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu Roh Kudus menuntut dan memimpin orang percaya. Ya, untuk apa Roh Kudus diberikan? Untuk apa Roh Kudus dicurahkan? Supaya Dia yang menuntun hidup kita, supaya Dia yang memimpin hidup kita. Ya, yang percaya katakan amin. Haleluya. Karena Tuhan itu Dia yang mau berjalan di depan kita. Ya, bangsa Israel berkata, Musa berkata, kami tidak mau berjalan, kami tidak mau pergi, kami tidak mau berangkat kalau bukan Engkau yang berjalan di depan kami, yang menuntun kami. Ya, haleluya saudaraku, haleluya. Alkitab mengatakan jika Roh Kudus dicurahkan maka Dia akan memimpin kamu, Dia akan menuntun kamu, dan Dia akan membawa kamu kepada seluruh kebenaran. Ya, haleluya saudaraku, haleluya. Jadi hari ini lewat firman Tuhan ini kita mengerti bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan. Semua berkata sudah dicurahkan. Alkitab tidak berkata Roh Kudus itu diteteskan. Kalau diteteskan berarti sikit-sikit ya. Ya, tapi dicurahkan. Supaya apa? Supaya kita bisa dipenuhkan semua. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi kenapa anak Tuhan, kenapa manusia-manusia yang percaya bisa dipenuhkan? Karena Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Sehingga kita bisa tenggelam oleh Roh Kudus. Sehingga kita sampai berkata seperti Yesus, bukan kehendakku lagi Tuhan yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Tanpa Roh Kudus tak bisa itu Tuhan. Ya, tanpa Roh Kudus yang bekerja kita tidak mau berkata kehendak oleh yang jadi. Pasti kita akan selalu menonjolkan kehendak kita dan keinginan kita. Maka terjadilah pertengkaran di muka bumi ini. Ya, haleluya. Nah, karena masing-masing saudara
Ya, menonjolkan saudara, ya, keinginannya. Ya, makanya berbentuk berkata, kenapa ada pertengkaran? Kenapa ada ribut? Ribut di tengah-tengah keluarga karena ya ada keinginan. Ya, bagi warisan ada keinginan, enggak segininya, enggak. Ya, sama kau segini, sama aku segini. Nah, ada keinginan. Ya, tapi kalau ada Roh Kudus, maka kita dimampukan untuk mengalah. Yang mengerti katakan amin. Kalau ada Roh Kudus, kita bisa sabar. Nah, untuk itu juga Roh Kudus dicurahkan untuk apa? Untuk melawan keinginan daging kita. Ya, untuk menghancurkan keinginan daging kita, saudaraku. Ya, tanpa Roh Kudus, maka kita tidak mampu karena kita sudah dilahirkan dalam daging. Firman Tuhan mengatakan. Dan kita sudah dilahirkan dalam keadaan yang berdosa. Roma 3:23 mengatakan. Ya, makanya Roh Kudus diberikan kepada kita. Nanti kita baca dalam Roma 8. Karena Tuhan mau kita hidup di dalam roh. Ya, bukan di dalam daging, kata firman Tuhan berkata, supaya kita hidup. Yang mengerti katakan haleluya. Haleluya. Ya, jadi Roh Kudus itu yang menolong kita. Roh Kudus itu yang menyembuhkan kita. Ya, Roh Kudus itu adalah satu kekuatan yang percaya katakan amin. Haleluya. Dia adalah satu dinamis. Satu kekuatan yang tidak terbatas yang percaya katakan haleluya. Kalau kita percaya dan menyerahkan hati kita, maka Roh Kudus akan mengisi bejana-bejana hatimu, bejana-bejana hati saya. Dan dalam hidup kita ada dampaknya. Maka ada satu pencapaian, ada hasil, ada buah yang terjadi. Karena dikatakan dalam Korintus itu adalah pancar, jaminan sampai seluruhnya diberikan kepada kita yang percaya katakan amin. Ya. Jadi begitu dahsyat pekerjaan kudus, itu sebabnya Yesus berkata, tunggu di Yerusalem. Ya, amin. Haleluya. Maka kita juga umat Tuhan di akhir zaman ini belajar kita untuk selalu memberikan diri kita, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, diatur oleh Roh Kudus, saudaraku. Karena Roh Kudus itu kalau kita menyerahkan diri kita, maka Dia mampu menuntun kita. Karena hanya Dia yang tahu, saudaraku, membawa kita, ya, kasih ke tempat-tempat yang baik, yang luar biasa, saudaraku, dalam hidup kita. Dalam Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 1 ya. Saudara memperhatikan aja kemarin, walaupun ada suara-suara bising dari sana, nggak usah suara ya di rumah. Ya, kalau kita nanti agak terganggu boleh kita bilang saudara. Tadi kalau masih mampu ya dengan suara ini kita boleh menyimak, nggak masalah. Ya, suka cita saja, haleluya. Nah, karena ada Roh Kudus juga saudara ya. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai ayat 8. Ayat 4 ya, sampai ayat 8. Sama-sama kita baca. Demikianlah firman Tuhan, 1-2 ya. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan dari Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan berkata,
kepada murid-murid setelah dia bangkit dari antara orang mati. Dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, ya, dan berkata kepada mereka, tunggu di Yerusalem, ya. Dia menyuruh mereka menantikan janji Bapa, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Semua kita tahu baptis itu artinya dibaptiso. Dibaptiso artinya ditenggelamkan. Kalau baptisan air sampai basah seluruhnya, demikian juga baptisan Roh Kudus sampai kita betul-betul dipenuhkan oleh Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau memenuhkan kita sama seperti kita di baptisan selam, basah seluruhnya, tenggelam semuanya. Ya, demikian juga dengan baptisan Roh Kudus. Ya, kita semua dipenuhkan, saudaraku. Kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka itu artinya kita dipenuhkan dengan kuasa. Yang percaya katakan amin. Maka di dalam kita ada kuasa. Ada kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk berkelahi kan? Bukan. Kuasa untuk kita tidak takut berantem kan? No. Tapi kuasa, ya, baik untuk bersaksi, baik untuk mengalahkan keinginan-keinginan daging kita. Yang percaya katakan amin. Roh Kudus yang memampukan kita. Karena Roh Kudus itu satu kuasa. Ya. Alkitab mengatakan di akhir zaman ini akan melimpah, saudaraku, pekerjaan setan, dosa-dosa. Ya, saudara, begitu kuat keinginan orang, bahkan hidup, bahkan tidak malu lagi, kalau bisa kita katakan demikian. Ya, saudara, wajar memang karena dia tidak ada Roh Kudus. Ya, karena dia begitulah keadaannya. Ya, tapi Tuhan mau kita, gereja Tuhan, boleh bersinar di akhir zaman ini. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Tuhan mau kita bercahaya. Katakan saya mau bercahaya. Supaya terangmu semakin nyata dikatakan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Ya. Karena Tuhan mau gerejanya itu, saya bercahaya, menyinari. Ya. Setidaknya ketika kita ada di situ, orang masih segan dia. Ini nanti dinasihati kita. Kalau kita selalu ngomong cakap kotor, nanti ditegur kita. Berarti kita datang ke diri kita di situ telah menerangi kegelapan itu. Atau ada saudara kita yang berantem, pemilik kita, bisa kita damaikan. Karena kita juga memiliki roh yang tidak suka lagi berantem, tapi kita adalah suka berdamai. Itu dari Roh Kudus. Ya, lalu mereka pun salam-salam. Ya, haleluya. Mereka pun nangis-nangisan. Ya, maafkan saya katanya. Bukankah itu indah, saudara? Bukankah itu luar biasa? Bukankah itu selalu pekerjaan Roh Kudus yang mengerti katakan amin? Ya, disitulah ketika itu terjadi kita bercahaya. Saudara, kita bersinar, disitulah kita menjadi saluran berkat Tuhan. Ya, makanya kalau ada orang yang sakit hati, mari saudara tolong. Kalau setidak-tidaknya kita tidak memperbesar, ya, kalau tidak bisa menyelesaikan, setidaknya berkurang, mengurangilah sedikit. Ya, yang mengerti katakan amin. Haleluya. Ya. Saudara, karena Roh Kudus itu dahsyat luar biasa, saudara. Ya, Yesus tahu, saudara. Ya, Bapa di sorga tahu kekuatan murid-muridnya ini, rasul-rasul yang pertama ini sampai di mana. Bisa saja dengan kedagingan mereka mudah tergoda, saudara, untuk meninggalkan imannya, meninggalkan Yesus, meninggalkan pelayanan. Bisa orang meninggalkan pelayanan? Bisa, kalau tidak kuat di dalam rohnya, kuat dalam Roh Kudus. Gak tahan dia dalam tantangan. Ya, gak tahan dia menghadapi persoalan. Ya, misalnya difitnah, dikata-katain, sudahlah katanya. Bisa balik tenang, saudara. Tapi kenapa bisa kuat? Kenapa bisa sabar? Karena ada Roh Kudus untuk menguatkan hati kita. Ada Roh Kudus
untuk menghiburkan kita. Bahkan ada Roh Kudus pada akhirnya sebagai pembela kita, dimunculkannya terang kita. Alkitab mengatakan, dan bertambah tengah hari seperti cahaya matahari, bertambah terang. Yang percaya katakan amin. Ya, hebat bekerja Roh Kudus. Ya, luar biasa. Ya, tidak main-main bekerja Roh Kudus, saudara. Tapi kalau kita menyerahkan diri kita, seperti topik kita ini, dituntut, dipimpin. Ya, bagi anak-anak muda, ada masa depan yang cerah bagimu. Ada masa depan yang cemerlang bagimu. Nanti kita baca dalam 2 Korintus 1, karena Roh Kudus itu diberikan sebagai panjar, seperti engkau, ya, untuk mengkreditkan satu barang, sesuatu hal, maka dikasih panjar debit. Ya, ada amin, haleluya. Ya, panjar aja kita kasih, kita udah bisa terima barangnya. Ya, saudara, demikian juga Roh Kudus diberikan oleh Bapa di surga sebagai panjar, bahwa ada jaminannya nanti. Semua janji-janji Tuhan, semua firman Tuhan bisa diberikan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Ya, makanya sangat penting kita menerima Roh Kudus itu. Sangat penting kita dipenuhkan dengan kuasa itu. Sangat penting kita berbahasa roh. Yang percaya katakan amin. Ya, sampai engkau dipenuhkan. Ya, engkau akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, dibaptis sampai kita dipenuhkan. Ya, sampai kita kadang-kadang mencucurkan air mata. Ya, sampai keakuan kita betul-betul dihancurkan. Roh Kudus yang mau. Kalau enggak, wah, apa rupanya? Bisa kita lawan balik. Bisa kita membalaskan sakit hati kita. Kita bisa membalaskan dendam kita. Ya, tapi ada Roh Kudus di remnya itu bagus. Ya, lebih rem cakram. Sekali injak langsung berhenti ya. Ada kereta, ada mobil kan, bagus remnya. Direm di sini, juta pada baru bisa. Makanya bisa nabrak. Ada dulu kepala sidang di Tanjung Pinang, meninggal saudara. Ya, perempuan, gadis, masih gadis di waktu. Ya, dia menabrak truk yang berhenti. Ya, kami tanya hari itu satu wilayahnya, Pak, kenapa kira-kira bisa dia nabrak itu? Aduh, kurang bagus remnya katanya. Ya, direm di pada bulan, si malaikat berhenti. Aduh, Tuhan Yesus, tolonglah, iya kan? Nah, jadi saudara yang punya kurang bagus remnya, bagusilah saudara. Jangan pelit kali, ya, haleluya. Kalau kita ganti-ganti saja, karena itu nyawa saudara. Ya, ganti sepatu rempak kata PT, kamu ke pala-palanya dulu. Dibilang tak apalah, bisa di pala-pala. Ya, ganti-ganti. Ya, itulah fungsi Roh Kudus itu, mengerem kita. Tunggu marah-marah itu. Jadi ada alarmnya. Kalau kita tidak mau mengikuti itu alarmnya itu, mampuslah kita saudara. Makanya dikatakan dalam Roma 8, nanti kita baca Roma 8 ayat 5. Kalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi kalau kamu hidup oleh Roh, kamu akan hidup. Ya, saudara. Jadi untuk menang kita melawan keinginan daging kita tadi, untuk menang kita 100, ya, melawan emosi kita, amarah kita, sakit hati kita, ya, saudara, adalah dengan Roh Kudus. Nah, sehingga kita sanggup menang, ya, maka dikatakan kamu akan hidup, ya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, ya, sangat penting. Semua berkata sangat penting. Jangan kata sendiri, ada yang lupa, ada Roh Kudus, ya.
Karena kita, saudaraku, menganggap begitu penting sehingga kita mau berbahasa roh setiap hari. Yang percaya katakan amin. Ya. Di tempat kerja saudara bisa pelan-pelan. Di jalan pun kita bisa naik sepeda motor, saudara. Karena dikatakan berbahasa roh itu adalah membangun diri kita, menguatkan diri kita, bahkan bisa membangkitkan tubuh-tubuh kita yang lemah. Ya, bisa membangkitkan tubuh-tubuh kita yang fana ini, yang tadinya lemah, bisa dikuatkan, diperbaharui oleh Roh Kudus. Jikalau kita bersekutu dengan Roh Kudus tersebut, yang percaya katakan amin. Paulus berkata, aku tidak malu berbahasa roh, aku berbahasa roh melebihi kamu semua. Maka dia mendobrak, saudara. Ya, memiliki kehidupan yang mendobrak. Ya, kita ini kan, ya, sidang Tuhan ini ada satu panggilan Tuhan yang khusus. Makanya orang terlihat beda, ya. Puji Tuhan lah. Bukan karena kita menginginkan beda, tapi mungkin itulah panggilan Tuhan. Ya, saudara. Dan tidak perlu saudaraku kita mengikuti opini-opini apapun. Ya, dengan saudaraku mengaburkan dogma doktrin saudaraku. Ya, itulah panggilan. Lalu bagaimana saudara caranya supaya sampai kepada panggilan itu? Ya, maka Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya. Tuhan memberikan kuasanya. Tuhan memberikan saudaraku, ya, kasih oleh Tuhan kepada kita panggilan. Semua berkata panggilan. Panggilan untuk berdoa. Ya. Haleluya. Panggilan untuk berdoa. Ya, kita enggak tahu dengan gereja lain. Tapi kalau kita setiap Kamis berdosa apa? Ya, kita bersyukur di 3 tempat. Ya, kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur. Kita bisa berdoa sebagai tiang. Ya, sebenarnya adanya doa secara nasional. Ya, nanti kita juga akan buat, saudara. Ya, saya sedang berdoa supaya ada televisi kita yang agak lebar. Ya, memang agak mahal lah, tapi nggak apa-apa. Ya, jadi kalau itu nanti sudah ada, setiap awal bulan orang SPR pun tidak bisa tidak harus datang ke sini setiap hari Kamis. Yang suka cita katakan amin. Doa secara nasional. Ya, nanti di situ kita lihat yang pemimpin itu bisa dari Papua, bisa dari Aceh, tapi kita mengikuti. Ya, saudara, bisa dari Riau. Ya, berdoa untuk apa? Berdoa untuk secara nasional, berdoa untuk Indonesia ini, maka kita bersyukurlah. Ya, COVID-19 boleh ditangani, kita melihat saudara. Itu tidak terlepas daripada doa, mungkin bukan hanya gereja kita, tapi kita punya andil di situ. Ya, ada grade 2. Karena 2 Tawa itu yang 14 mengatakan, jikalau namaku diserukan, umatku yang berdoa atas namaku diserukan, lalu merendahkan hati, berdoa mencari wajahku, maka aku akan mendengar dari surga. Ya, aku akan mengampuni dosa mereka dan akan memulihkan negeri mereka. Ya, haleluya. Ya, jadi secara nasional itu cepat itu masuk ya, SPR hati-hatilah ya, jangan ada berlambat-lambat. Nah, kalau udah pulang kerja jangan santai lagi ya, cepat-cepat mandi karena jam 7 kalau dia salah ya. Dan ada firman-Nya, firman itu langsung dari gembala kita ya. Nah, saudara juga sudah bisa mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Gembala kita ya, haleluya. Yang boleh kita boleh bertumbuh ya, semakin dewasa. Yang percaya katakan amin ya, karena ini 2 kunci ya, firman Tuhan dan Roh Kudus ya, firman Tuhan dan berdoa ya. 2 hal saudara langkahnya. Kita harus mendengar, kita harus bisa mendengar sesuatu, mendengar saudara tentang firman Tuhan tentang masa depan, mendengar firman tentang kesembuhan, mendengar tentang keselamatan. Lalu yang kedua, akhirnya kita melihat, kita menikmati, kita merasakan. Tapi harus didengarkan dulu. Yang mau mendengar katakan amin. Makanya jangan tutup telingamu.
Ya, jangan tutup suatu pintu hatimu. Ya, kalau enggak kau dengarkan, enggak kau lihat nanti hasilnya, enggak kau lihat nanti berkatnya, enggak kau lihat mujizatnya, enggak kau lihat kuasanya. Itu soalnya Alkitab mengatakan Yesus berkeliling, dia mau beritakan Injil Tuhan sebelum dia berdoa untuk yang sama. Bukan berdoa dulu dia mau memberitakan firman. Ya, tapi diberitakannya dulu Injil, diberitakannya dulu firman. Bertobatlah kamu, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan dia berdoa dan yang sama. Ya, jadi dengar, mau mendengar. Kalau masih mau mendengar, bisa melihat mujizat, bisa mengalami mujizat. Amin. Anak-anak kita yang mau mendengarkan kita masih besar kemungkinan bisa diselamatkan. Ya, tapi kalau kamu lagi dengar, ya, melawan lagi, belum apa udah melawan. Ya, sulit itu suara. Ya, tak sulit itu. Ya, tapi kalau kita masih mau mendengar, walaupun banyak kekurangan kita, walaupun masih banyak dosa kita, tapi masih mau terbuka untuk firman Tuhan, Roh Kudus bisa bekerja di dalam kita. Ya, karena anugerah Tuhan lebih besar dari dosa, anugerah Tuhan lebih besar daripada kesalahan, anugerah Tuhan lebih besar daripada kekurangan. Ya, haleluya. Ya, sama seperti perempuan yang berzina di Alkitab. Ya, saudara, ketika dia menerima air kehidupan, lalu dia dikatakan pulang ke kampungnya di Samaria, lalu diberitakannya Injil. Lebih hebat dia dari kita, karena ketika dia beritakan Injil, maka dikatakan satu kampungnya percaya, satu kampungnya datang kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, tapi dia mau menundukkan dirinya. Dia percaya, oh ini Nabi. Dia percaya ini Tuhan. Karena kalau dia bukan Nabi, dia bukan Tuhan, tidak mungkin dia tahu semua apa yang terjadi dalam hidupku. Ya, saudara. Lalu dia bersuka cita. Dia pikir tadi air yang ditawarkan ini seperti air yang di sumur itu. Tidak. Kalau kau minum dari air sumur ini, kau masih haus lagi. Tapi kalau aku berikan kepadamu air kehidupan, sungai kehidupan, niscaya engkau tidak haus lagi sampai selama. Kau tidak perlu lagi cari laki-laki lain. Ya, yang mengerti katakan amin. Haleluya. Ya, saudara, dipakai Tuhan karena masih mau mendengar. Ya, dengan kasih karunia Tuhan, dengan anugerah Tuhan, saudara. Ya, jadi dua perkara. Ya, dalam pencurahan Pentakos juga begitu. Mula-mula mereka dengar apa yang mereka dengar, tiupan angin yang begitu deras, kencang, kuat. Ya, lalu setelah mereka dengar tiupan angin, lalu dikatakan, jadi hantarlah, ya, turunlah api, ya lidah-lidah api memenuhi setiap ruangan ini. Ya, dan mereka mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Jadi Roh Kudus dicurahkan untuk melawan kita dalam segala keinginan daging kita, supaya kita jangan mati, tapi kita belajar hidup oleh Roh. Ya, Roh Kudus berkata ampuni aku, maka kita mau mengampuni. Dan kita tahu dulu dia, ya. Saudara, Roh Kudus bilang rendah hati aja padaku, diam aja padaku, diam. Aduh, gak enak dia aja. Nanti dia aja tuh kayaknya betul yang dibilangnya itu. Kan begitu. Ya, tapi Tuhan berkata kepada Joshua, diam aja. 6 kali kelilingi, tiap hari 1 kali, tapi diam aja, diam. Ya, kayak mana pun dari tembok itu diejek mereka itu, ya. Saudara, mereka tidak bergubris. Mereka tetap jalankan seperti strategi Tuhan, diam saja dan keliling saja. Ya, haleluya, haleluya. Ada gunanya kita diam dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam keluarga besar kita. Ya, asal itu. Seorang dia manusia, seorang dia
kita menjadi topik ya bagi mereka. Kadang-kadang kita mau bereaksi, ya, tapi kalau mereka kata diam, Tuhan akan munculkan kebenaran. Diam, kalau kau diam, Tuhan munculkan kebenaran. Ya, tapi kalau kau melawan, kalau kau ribut mulutmu, maka masalah ya makin rumit. Tapi kalau diam, ada titik terang, ada solusi, ada jalan keluar. Bahkan Tuhan mengangkat kita, Tuhan membela kita, Tuhan melakukan pembelaan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Ya, karena Roh Kudus itu adalah juga Parakletos, ya, membela. Karena dia yang tahu siapa yang benar. Ya, maka kita belajar ya, untuk menyerahkannya, saudara, kepada Tuhan. Ya, dalam Roma 8 ayat ini. Roma 8 ayat 5. Ayat 5 ya, Roma 8. Dapat semua? Oke, sama-sama. Roma 8 ayat 5, 1, 2 ya, dari dalam firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 13. Kita baca ayat 13-nya. 1, 2 ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Haleluya. Jadi keinginan daging itu adalah sesuatu yang natural. Seperti anak-anak kita, nggak kita ajarin pun dia mau pukul orang, ya. Bukan karena kita ajarin, tapi ada di dalam dirinya keinginan untuk membalas kalau dia diganggu orang, ganggu kawan, ya, itu natural. Tapi firman Tuhan berkata jangan membalas, ya. Kayak mana itu saudaraku? Padahal itu adalah udah bawaan lahir, ya. Karena daging ini saudaraku nggak usah pun dia cari, nggak usah disuruh, dia memang cenderung untuk melakukan dosa karena memang lahir sudah demikian. Ya, semua orang telah berdosa. Karena itu adalah satu warisan DNA, sifat saudaraku yang sudah diwarisi manusia ini mulai daripada Adam dan Hawa. Ya, saudara. Tapi kalau kita terus-terusan begitu, saudara, tidak mau melawan keinginan saudara daging di dalam diri kita, ya, terus saudara kita menyerah, terus saudara, ya, maka dikatakan pada akhirnya kamu akan mati. Bukan hanya mati secara jasmani, tapi mati secara rohani, berpisah dengan Tuhan selamanya. Ya, maka harus ada kekuatan di dalam kita untuk melawan keinginan daging yang di dalam kita, walaupun itu sudah bawaan lahir. Bukan karena keinginan kita. Rasul Paulus mengatakan kalau memang aku mau melakukan yang baik, tapi kadang-kadang bukan yang baik yang kulakukan. Ya, apa yang tidak ingin kulakukan itu pula yang kulakukan karena memang dalam keadaan yang berdosa. Makanya Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita yang percaya, katakan amin. Roh Kudus itu mampu untuk menuntun kita. Bisa dia berbicara kepada kita, bisa dia berbisik kepada kita, menerangkan sesuatu kepada kita. Ya, saudara.
Jadi kita harus belajar. Harus ada perlawanan di dalam diri kita. Amin. Kita lawan. Ya. Makanya Tuhan berkata, barang siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Ya. Keinginan mau berdoa jadi kami dari ini malas. Ya, apalagi kalau jam 5. Ya, tapi kalau kita bisa melawan keinginan daging kita dan kita bisa membangun hubungan kita, persekutuan kita, maka Roh Kudus hadir, hadiratnya hadir, maka ada damai, ada kemuliaan bersinar, ya, dalam kehidupan kita. Dan satu hari itu hidup kita bisa dituntun, ya, kepada kemenangan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, saudara, sehingga kita bisa melihat ada tangan Tuhan. Ya, dalam keadaan yang rumit, apalagi katakan ada dalam masa-masa yang sukar, kayak mana ini? Ya, tapi Roh Kudus itu dahsyat, saudara, bisa menerangkan segala sesuatu kepada kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, anak kita mungkin udah mau kelas 2, mulai SMA. Nah itu udah bisa saudaraku berdoa, yang mohon tuntunan, kira-kira kemana yang nanti? Ya, jurusan apa dia kira-kira? Oh, Rabaya Sana, Roh Kudus, Rabaya Sana. Ya, kita mungkin buta, ya, tentang yang namanya perguruan tinggi. Kita mungkin buta yang namanya mata kuliah, kita nggak ngerti. Tapi ada orang-orang yang tahu saudaraku, di mana kira-kira yang ada jobnya nanti yang bisa menampung dengan cepat saudaraku. Tuhan bisa pertemukan kita dengan orang-orang seperti itu, tetapi dimulai dengan doa kita. Sehingga dengan mungkin biaya sangat minim. Tapi anak kita itu nanti dengan mudah, dengan cepat, ya, dia menemukan pekerjaan yang pas, ya, sehingga dia memiliki masa depan. Disitulah firman itu digenapi. Jadi dia bersedia masa depan yang baik, yang cerah, yang penuh dengan pengharapan. Tapi engkau udah berbahasa walaupun dia kelas 2, kelas 1, orang yang sandi, bukan mendadak saudara. Ya, anak kita itu kemana pun. Nah, ya, dan semua serba guru-guru. Ya, saudara, kita bisa memikirkan, lalu kita bisa berdoa. Ya, kita berbahasa roh, lalu Tuhan menuntun. Ya, ini nanti jurusan yang cepat ya. Nanti karena akhir zaman makin begini orang. Ya. Karena mungkin ada beberapa disiplin ilmu sekarang nggak perlu lagi di masa yang akan datang. Ya. Makanya harus berdoa. Makanya harus ditutup oleh Roh. Kira-kira masuk akal saudaranya ini? Amin. Supaya anakku jangan pengangguran. Ya, tapi engkau produktif, menghasilkan. Oh kayaknya ini bahasa, ya, bahasa Mandarin. Ya, ada jemaat saya di Tanjung Balai, saudara, guru bahasa Mandarin, nama dia orang Cina. Ya, saudara, kalau ada kemampuan, skill berbahasa Mandarin, saudara, ya, gampang. Tamat misalnya akuntansi, tamat misalnya komputer, tamat misalnya strategi ekonomi, bisa ditampung, ya, seperti Bank BCA. Ada itu orang Cina, tahu bahasa Mandarin, ya, kemampuan bahasa, bahasa Inggris, ya. Makanya arahkan saudara, ya, bawa anakmu yang mengerti katakan amin. Haleluya.
Saudara. Ya. Makanya firman Tuhan mengatakan pergunakanlah waktu yang ada ini. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Ya. Itu memang tidak gampang, saudara. Karena anak-anak kita ada dalam dunia main game. Udah terikat lagi, banyak anak-anak yang udah terikat. Kalau udah terikat, dibilang pun gak bisa lagi. Namanya udah terikat. Sama seperti narkoba dia. Kalau udah kena dia, dibilang pun jangan, habis tertarik. Dicarinya terus. Dijualnya apa yang ada. Diculiknya uangmu. Ya. Diendusnya terus, semuanya topik. Lalu udah berapian di dalam. Udah minta lagi dia, namanya udah terikat. Makanya dia merampok pun gak masalah, membunuh orang pun gak apa-apa, asalkan ini hasratnya ini terpenuhi. Ya. Dan itu berkat oleh Roh Kudus, kamu bisa mematikan perbuatan-perbuatan dagingmu, maka kamu akan hidup. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya. Saudara, membawa kepada maut, membawa kepada kematian, membawa kepada kebinasaan. Kalau tidak kita waspadai mulai dari waktu kecil dia, sama seperti api. Ya, bisa kita kendalikan. Ya, waktu dia masih kecil. Ya, tapi kalau makin membesar dia, sama seperti cilik waktu mulai. Ya. Udah besar dia, membunuh 2 orang mati, anaknya mati. Ya. Sebenarnya, tapi kalau dia waktu kecil dia apinya masih bisa, disimakkan pun bisa. Ya. Tapi udah besar macam lagi. Begitulah kira-kira pekerjaan setan itu. Ya. Begitulah kira-kira soal ikatan tadi, saudaraku. Kalau tidak kita perangnya sudah mulai dari kecil. Ya. Ini harus kerja keras lah, saudara. Kalau udah anak udah terikat, ya, lalu minat belajar pun udah kurang. Keinginan untuk belajar pun udah kurang. Jadi orang tahu tadi. Ya. Saudara, itu tidak mudah. Tapi orang tua tidak hanya merepek, tapi orang bayar sana bayar. Itu sudah berjuang di alam roh, berjuang dalam peperangan rohani yang mengerti katakan amin. Jangan hanya pandai merepek, pintar merepek. Saya tidak suka itu, saudara. Ya, semua kita punya anak, saya juga punya anak. Saya nggak mau capek mulut saya ini marah-marah mereka enggak, saudara. Tapi saya bawakan di dalam dua. Yang mengerti katakan amin. Orang bayasi kata bayasan. Jangan sampai gagal Tuhan. Jangan sampai gagal. Ya. Lalu kita buat contoh. Bukan hanya kita membilang berdoa nak lalu kita tak berdoa. Bukan hanya kita bilang baca Alkitab lalu kita tak baca Alkitab, saudaraku. Lebih dahulu kita memberikan teladan, memberikan contoh. Bahkan lewat kata-kata kita. Tidak ada kata-kata yang mengancam. Kalau orang tua saya dengar, saya nggak pernah bilang begitu. Saya nggak mau, saudara. Ya, saya anti bulu, saya. Ada artinya. Orang bayasi, cara bayasani. Ya, berjuang di alam roh. Yang mengerti kata-kata amin. Roh Kudus bisa membalikkan setiap hati manusia. Jadi kalau udah begitu, nak, engkau hanya dulu di bawah kaki Tuhan. Engkau hanya serah menangis, merendahkan hatimu. 2 Tawarik 3:14, umatku yang atas nama tersebut merendahkan hati, berdoa, mencari wajahku, maka aku akan mengampuni dari surga, mendengar dari surga, mengampuni dosanya dan memulihkan keadaannya. Amin. Ada amin? Amin. Ya. Kenapa kita begitu? Karena di luar sana luar biasa lah suatu tarikannya. Ya. Saudara, magnetnya itu kuat, karena itulah dagingnya. Ya. Oke lah masih game. Nanti ada lagi yang menawarkan sesuatu di luar sana kemudian.
Ya, sudah di situ tadi mulai masuk rokok, mulai masuk serabu narkoba, baru udah, ya, tinggal tunggu tanggalnya saudara. Ya. Kapan ditelepon anakmu masuk kantor polisi, ya, anakmu masuk rumah sakit, ya, kasih Tuhan. Makanya lebih bagus kita mati-matian sakit berjuang karena alam roh, sakit menyangkali karena berdoa, sakit surat menyangkali karena mencari wajah Tuhan, ya, keluh kesakitan kepada Tuhan suratku karena berlutut dengan lutut kita, dengan air mata kita, ya, itulah tadi diam suratku, diam tapi bekerja secara roh, berdoa bertalu. Itulah di luar sana. Kejam saudara. Ya. Kasus itu. Kalau kita tidak berusaha untuk waspada, berjaga-jaga, memperhatikan, jangan tak peduli. Pulang anak sekolah, lihat gimana wajahnya. Mau ingat kamu cuma. Kenapa wajahmu itu nak? Disapa lah, ditanya lah. Ada tadi bikin apa? Wah, mungkin ada wajah perantau sekolah. Ya, masih ada dia bersama dengan orang. Jangan capek duduk suara ambil parah. Ayo Pak. Ya. Sabar kawanku, sabar. Ya. Ya, rendah hati kau. Jangan balas. Makanya kamu jadi rendah di situ. Nah. Jangan omonganmu, jangan ucapanmu. Ya. Itulah tadi saudaraku. Siapa yang memampukan kita bisa bawa begitu? Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus dalam saudara yang percaya katakan amin. Kita tak bisa serta-merta menyalahkan anak kita pada begitu di luar sana. Oh, justru kita mengasihi anak kita itu, dan karena kita mengasihi dia, kita bela dia dalam jiwa kita. Ya, kita bayangkan wajah anak kita itu. Ya, kita doakan dia. Ya, sudah. Makanya Yesus berkata tadi, tunggu di Yerusalem, karena mereka punya satu tugas yang besar. Katakan tugas yang besar. Apakah juga ada tugas yang ada untuk mendobrak saudara dunia ini, menjungkir balikkan dunia pada generasi mereka. Lalu Tuhan memberikan kuasa bukan yang biasa-biasa, bukan yang tanggung-tanggung. Ya, itu sebabnya saudara, ketika mereka dalam misi, dalam banyak tantangan yang besar, bahkan mereka dianiaya, bahkan mereka dipukuli, ya, bahkan mereka disiksa, ada yang masuk penjara. Begitulah saudara, ya, yang mereka alami. Tetapi dengan Roh Kudus yang ada dalam mereka, mereka bisa terhibur. Yang percaya katakan amin. Mereka bukan gundah-gulana. Oh, ini nasibku ini karena mengikut Tuhan. Inilah nasibku karena aku GKI. Tidak ada itu saudaraku. Dengan Roh Kudus di dalam engkau, kalaupun ada aniaya, kalaupun ada pergumulan, kalaupun ada penderitaan, justru kita boleh bersuka cita. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkata, kamu telah dianggap layak sebagai pengikut Kristus. Bersuka cita jika kau diejek, bersuka cita jika kau dihina, bersuka cita jika kau direndahkan. Karena begitulah pendahulu-dahulu. Tapi mereka sudah mendobrak dunia ini, memberikan sejarah ya bagi dunia, sehingga mayoritas ya penduduk dunia ini ya adalah orang yang percaya kepada Yesus. Coba mereka nggak ada Roh Kudus, coba mereka nggak melakukan misi, aduh tak kenapa kayak mana lah dunia ini sekarang ini, nggak tahu lagi kita. Tapi mereka meletakkan dasar yang pokok, dasar yang kuat. Petrus mau mati martir, saudara, mau jadi gantung, diselipkan. Dari mana keikutannya ini? Ya, selipkan atau terbalik katanya. Kata dia mati, saudara. Jakobus juga begitu, mati saudara, mati, sah. Ya, semua rasul-rasul. Ya, kasus itu. Mereka bisa mempertahankan imannya, bisa mempertahankan kepercayaannya, panggilannya,
sampai garis akhir. Itu karena Roh Kudus, karena mereka sudah dipenuhkan dengan lidah-lidah api turun ke atas kepala mereka, dan mereka dipenuhkan dan mereka berbahasa-bahasa yang baru bagi mereka yang percaya. Katakan amin. Tuhan kendalikan lidahnya. Kalau engkau mau dikendalikan Tuhan lidahmu, maka hidupmu juga akan dikuasai, akan dikendalikan oleh Tuhan yang mengerti. Katakan amin. Ya. Saudara, karena hanya Roh Kudus yang mengerti perkara rohani, ya, dalam Roma 8 ayat 23. Ya, sedikit lagi, udah mau habis. Ya, tadi kita agak terlambat ya. Roma berapa tadi saya bilang? Roma 8 ayat 27. Roma 8 ayat 27. Roh Kudus yang mengerti pekerjaan Allah, Roh Kudus yang mengerti perkara rohani. Kita gak ngerti, ya, tapi Dia tahu. Ayat 27, demikianlah firman Tuhan sesungguhnya, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang Tuhan. Haleluya. Jadi kita bisa mengerti kehendak Allah, kita bisa mengerti kehendak Bapa di sorga, ya, hanya dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita menerangkan itu kepada kita semua yang percaya. Katakan amin. Apakah cocok Tuhan aku ke sana? Apakah cocok aku bekerja di sana Tuhan? Apakah aku cocok usaha ini Tuhan? Ya, tidak kata Roh Kudus. Kau jual gas saja. Dia tahu saudara. Kau jual sembako, ya, buka usaha ini, ya, karena Dia tahu, mengetahui semuanya, ya. Kasut itulah gunanya kita orang yang sandeona sando, maka terbukalah pintu bagi kita yang percaya. Katakan amin. Haleluya. Tidak salah memang kita berbahasa dengan bahasa Indonesia atau berbahasa kita, ya, tapi kita harus izinkan Dia mengendalikan melalui lidah kita, ya, dengan berbahasa yang baru bagi mereka. Saudara, dalam Markus 16 pun dikatakan demikian. Bahasa-bahasa saudara yang tidak ada sebelumnya, ya, kasih itu. Itulah membuka rahasia-rahasia. Katakan rahasia. Rahasia-rahasia bagi kita yang tadinya kita nggak ngerti, sekarang kita mengerti. Ya, ada amin. Dia buka hati-hati kau dengan Dia. Mungkin dengan seseorang, ya, karena bisa saja seseorang itu baik, tapi di balik kebaikan itu mau menjerumuskan kita. Banyak manusia seperti itu di dunia ini, di luar sana kita nanti. Makanya saudaraku, ya, kalau dengan Roh Kudus di dalam kita, kita bisa mengerti sehingga kita tidak terbuai. Sekarang ini kan banyak orang penipuan. Di HP kita bukan, di HP saya bukan kadang-kadang, waduh, penipu punya tahu. Kalau orang penipu nggak usah takut bilang begitu sama itu. Tapi kalau misalnya sama anak Tuhan, ya hati-hati lah. Haleluya. Ada orang-orang kudus, ya, penipunya kau penipu, yang penipu lagi. Kadang-kadang ada telepon bilang masuk ke HP kita kan, begini apa namanya, nangis dia, kayak apa dia, kesusahan dia, tapi ujung-ujungnya minta nomor rekening. Penipu, banyak begitu bertebaran di luar sana. Ya, kalau ada anak kau sampai tertipu, berarti dipertanyakan soal dia, Roh Kudus yang ada di dalam kamu. Kalau nggak ngerti, ya, dari bahasanya aja saudaraku, ya, ini udah lain kayaknya ini, ya. Dan orang dunia banyak terhipnotis karena dia punya ilmu dia saudara, mau hipnotis orang, ya. Jiwanya itu, jalan pikirannya itu ditawannya, di bawahnya saudara.
Dengan tadi ada dibuat jadi satu cerita. Ya. Dan tanpa kita sadar, tanpa sadar mereka itu, saya tidak mau bilang kita, ya. Dan saya percaya dalam tulisan dalam kita pasti akan tahu. Haleluya. Tapi pada orang di sana terbuat. Ya. Lalu rupanya dilihatnya baru dia tersadar semua uang di rekeningnya sudah habis. Adakah begitu? Ya, di hari zaman ini ada. Ya, kalau ada begitu masuk dia kalau sebenarnya penipu penipu. Dia penipu, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dia sadar. Dan jangan banyak lagi ditipunya orang. Tapi itulah gunanya Roh Kudus ada dalam kita yang percaya katakan amin. Karena kalau anak Tuhan juga tidak waspada bisa jadi terbodoh. Ya, ada dulu ditipu, datang nanti mobil katanya, kirimkanlah. Mana ada ular datang mobil, nanti dibawa oleh dokter. Bila dia ke kolonia waktu itu. Di situ ada satu harian. Belum. Ya. Nanti tunggu mobil itu nanti dia nggak lewat helikopter katanya. Dia dikasih nyawa ini. Mana ada? Itulah dia. Tapi kalau kita Roh Kudus ada dalam kita bisa paham, kita bisa mengerti, kita bisa sadar. Yang percaya katakan amin. Ya. Dikatakan di sini, Roh Kudus itu mengerti mengerti maksud roh itu. Ya. Haleluya. Nah, sekarang ini dukun pun banyak memakai Alkitab, banyak orang tertipu. Tapi kan Alkitab juga. Ya. Saudara, dari Roh Kudus kita tahu, yang pelayanan yang benar itu adalah dia meninggikan Yesus, yang mengerti katakan amin. Bukan mencari keuntungan bagi dirinya dengan memakai firman Tuhan. Ya, Roh Kudus itu selalu memuliakan Yesus, membawa untuk memuliakan Yesus. Ya, jadi bisa ada seseorang selalu memakai Alkitab untuk mengambil keuntungan secara pribadi. Ya, dengan Roh Kudus di dalam kita bisa tahu itu, kita bisa mengerti, dia percaya katakan amin. Ya, jadi saudaraku, kuncinya adalah biarlah hati kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ya, dalam Amsal, ya, kira-kira 5 menit lagi. Ya. Atau sebelum Amsal, ya nanti kalau sepak Amsal itu 2 Korintus dulu, ya 2 Korintus 1 tadi. Roh Kudus adalah panjarnya, ya. Mungkin banyak saudara sekarang ini punya visi untuk anakmu, untuk masa depanmu, ya penuhlah dengan Roh Kudus, ya. Maka dia akan menolong kita, membawa kita kepada kerinduan, kepada cita-cita, kepada doa kita, perjuangan kita dalam iman. 2 Korintus 1 ayat 22. Korintus 1 ayat 22. Roh Kudus juga bisa tanda meterai bahwa kita milik, tanda kita milik daripada Tuhan, bukan milik antikristus, bukan milik daripada setan, ya, tapi milik daripada Tuhan. Maka ramaya sikara sandi, iramaya syandu. Kita berbahasa yang baru, kita berbahasa roh. Ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. 1 ya, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Dari semua yang dijanjikan kepada kita. Pertama apa diberikannya saudaraku? Diberikannya Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Ya, jaminan sebagai panjar. Makanya saudaraku, kita boleh bersaksi, saya boleh bersaksi, pencapaian yang kita
itu adalah karena Roh Kudus bekerja di dalam kita. Ya, ada bukti. Ya, kenapa? Karena kita memang percaya Roh Kudus. Katakan, saya percaya Roh Kudus. Ada orang yang percaya Roh Kudus. Ada itu bahasa roh itu. Saya dia kehilangan berkat. Ya. Tapi kalau kita yakin, lalu kita terima, jadilah kita jadi pendobrak. Ya, menjungkir balikan dunia ini, menjungkir balikan keluarga kita. Ya, saudara menjadi yang terdepan. Juma, panggil dia. Bilang sama dia, didoakannya. Kalau didoakannya, tuntas. Tas. Ya, haleluya. Itulah hebatnya kuasa di dalam saudara. Maka jangan malu-malu. Katakan kiri kananmu, jangan malu-malu. Ya, jangan malu-malu berdoa untuk keluargamu. Diminta atau tidak diminta, apalagi diminta. Ya, dan saudara harus yakin, saudara harus percaya akan dirimu. Dengan kuasa kami di dalam engkau, kuasa kami di dalam kita. Lalu kita praktekkan. Ya, haleluya. Haleluya. Ya, kita praktekkan. Jadi itu panjang. Ya, lalu kalau nggak ada kau capek sampai hari ini, di mana Roh Kudus yang mau bikin? Di mana kuasa Rohmu? Ya, seharusnya udah banyak pencapaian. Karena sudah diberikan kepada kita panjang. Ya, yaitu Roh Kudus, dan itu juga tanda meterai. Tanda engkau adalah milik daripada Bapa di surga. Tanda engkau adalah milik daripada Yesus. Ya, haleluya. Haleluya. Tanda meterai. Ya, seperti meterai, orang bikin jual beli supaya sah. Ya, perjanjian itu apa dibuat? Dibuat meterai. Kalau sekarang ini 1000. Itu kuat secara hukum. Karena itu di situ lambang burung Garuda. Berarti dibuat perjanjian itu di dalam akal yang sehat, bukan dalam satu tekanan. Berarti mau sama mau. Ya, lalu dibubuhkan meterai. Sah. Ada Roh Kudus di dalam saudara, saudara sah. Jadi anak Tuhan, berhak menerima janji-janji Tuhan. Segala janji-janji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Gak usah harus berbusa-busa untuk kita. Berkati saya Tuhan sampai sampai menjerit. Gak usah menjerit-jerit. Engkau memang harus diberkati karena engkau ada anak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kayaknya Tuhan itu pelit kali dan kita sampai harus apa namanya? Ya, sampai dari suara kita. Ya, saudara, udah dijaminnya kok saudara. Ya, haleluya. Tapi dimulai dengan 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus tunggu di Yerusalem. Tunggu, dan mereka pun dikatakan bertekun dengan sehat. Tiap-tiap hari berdoa. Mereka yang menganggap itu penting. Ya, saudara, mereka anggap itu penting. Mereka anggap firman itu penting, saudaraku. Oleh Tuhan. Lalu mereka menyangkal dirinya, memberikan waktunya, memberikan hidupnya, saudaraku, memberikan tenaganya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kalau kau menganggap Roh Kudus itu penting, maka kau tidak asal-asal berdoa setiap hari di dalam hidupmu. Ya, engkau akan serius. Engkau akan serius mendoakannya. Engkau akan serius menyerukannya kepada Tuhan. Ya. Dan disitulah kemuliaan itu terbit atasmu. Yang percaya katakan. Kalau kita menganggap itu penting, kalau kita menganggap itu serius. Lalu ada waktu, saudara. Ada waktu yang tersedia bagi Tuhan. Ada waktu yang tersedia bagi Bapa di surga. Ya. Maka sesuai dengan janji Tuhan tadi, sebagai jaminan sampai semuanya ya diberikan, termasuk jodoh anakmu yang percaya katakan amin. Tidak usah takut, Pak.
Ya, yang percaya katakan haleluya. Sepanjang kita baik-baik, ya, sepanjang kita setia, akan datang nanti yang luar biasa bagi anakmu yang percaya katakan amin. Gak usah dengan akal pikiran. Ya, suruh aja dia melayani Tuhan, suruh aja dia terus beribadah setia. Ya, kalau ada nanti yang nanya, lihat dulu dia. Ya, jangan terus buru-buru. Inilah dia, jangan. Ya, haleluya. Kita harus uji, kita harus tes apakah ini membawa kita bertambah dekat dengan Tuhan. Ya, haleluya. Kalau dilarangnya saudara beribadah, dilarangnya kau berdoa, tapi bukan dia. Ya, jadi Roh Kudus itu ada jaminan. Roh Kudus tadi pengertian, tapi sebagai panja sampai katakan sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin. Sudah ada disediakan bagi. Katakan diri kananmu, sudah ada disediakan Tuhan bagi kita. Ya, sudah ada. Ya, untuk kebutuhan kita, fasilitas dalam hidup kita. Ya, kenapa? Karena sudah ada Roh Kudus. Ya, tapi kita harus belajar untuk bersekutu. Ya, haleluya. Waduh, masih panjang lagi suratku. Ya, tapi sampai di situ dulu firman Tuhan hari ini, karena kita akan berdoa dan perjamuan kudus lagi. Ya, tapi kiranya kita boleh mengerti, sudah hati kita terbuka, dan hari ini kita juga boleh menyambut, ya, boleh dipenuhkan dengan Roh Kudus. Yang mau dipenuhkan Roh Kudus katakan amin. Yang mau dipenuhkan Roh Kudus katakan haleluya. Yang mau dipenuhkan dengan Roh katakan saya mau. Mari kita semua bangkit berdiri.